Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan, Kau datang menguatkan. Janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari
Shalom jemaat FGF Cirebon. Hari ini kita akan memuji Tuhan dengan luar biasa. Woo! Oh, 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 oh. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, 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 oh. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Oh, yeah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, Allahku dahsyat. Woo! Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan dengan lebih lagi. Kita akan masuk ruang Maha Kudusnya. Kita hampiri tahtanya dengan hati bersyukur. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih
tempat ini Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tatamu, Tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, ku rasakan, haleluya. Rasakan lawatan Tuhan datang malam hari ini Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Oh ya Tuhan, kemenangan terjadi di tempat ini. Kesembuhan, pemulihan pasti terjadi sekarang ini. Oh datanglah Tuhan. Ya masih kira bala-bala. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, aku baptiskan engkau. Haleluya. Yes. Amin. Thank you. Dan biarkan Anda mengalami hidup. Amin. Saya akan membacakan dari Yesaya 57 ayat 19 yang berkata, Aku, kata Tuhan, akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami ucap syukur untuk saudari kami Sinta ya Tuhan, yang boleh memberikan diri untuk dibaptis ya Tuhan. Kami berdoa biar saudari Sinta ini boleh mengalami Engkau lebih lagi, boleh mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pasangan Pasutri yang telah disembuhkan Engkau. Terima kasih Engkau luar biasa, Engkau Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan kami berdoa untuk keluarga besar almarhum Ibu Anayanti ya Tuhan. Biarlah keluarga besar ini boleh diberikan kekuatan, penghiburan daripada Engkau ya Tuhan. Semuanya Tuhan boleh mengalami damai sejahtera dalam diri mereka, dan mereka boleh dihibur oleh Engkau Roh Kudus. Kami berdoa untuk pemulihan daripada bangsa kami, daripada perekonomian ya Tuhan. Biar perekonomian bangsa kami boleh dipulihkan ya Tuhan. Kau pakai Pak Presiden Joko Widodo dan segenap kabinet menterinya Tuhan, untuk bisa dipakai Tuhan untuk membuat bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati Engkau. Biar roh takut akan Allah turun kepada mereka.
juga diberikan hikmat Tuhan untuk bisa menangani COVID-19 pandemi ini Tuhan. Biar melalui kepemimpinan mereka ya Bapa, kami berdoa biar bangsa Indonesia boleh dibebaskan dari COVID-19. Biar Kau pakai ahli-ahli biologi ya Tuhan untuk bisa menemukan antivirus atau vaksin ya Tuhan untuk penyembuhan bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami semua landaskan doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, karena kami percaya orang yang percaya, yang benar-benar berdoa di dalam Kau yang sungguh-sungguh ya Tuhan, besar kuasa doanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya doa kita dijawab, kita sama-sama kalau katakan amin. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Katakan Kau besar, oh Kau besar, segenap jiwaku, sungguh besar Kau Yesusku, segenap jiwaku Kau besar, Kau besar, segenap hatiku, Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Shalom semua, saya percaya kita selalu diberkati oleh Tuhan. Di weekend ini, 2 hari kita mengadakan IFGF Conference, di mana kita melakukannya secara online pertama kali. Dan saya percaya semua yang mengikutinya sudah diberkati. Dan di dalam 1,5 bulan ini, kita telah melalui tentang Wisdom Months, di mana kita, Pastor Han memulai dengan wisdom, bagaimana kita harus go through di dalam kehidupan kita yang mungkin sulit, yang susah, kita memerlukan wisdom. Kemudian juga, saya juga memulai dengan satu khotbah di mana kita harus mendefine our future, start from our decision now. Apapun yang sekarang kita lakukan untuk di masa depan. Dan kemudian juga ada Brother Rida, Pak Krisnawan, yang share tentang akuntabilitas. Bagaimana pertanggungjawaban kita di dalam segala hal untuk setiap hikmat-hikmat yang Tuhan berikan. Kemudian juga kita diberkati oleh Pastor Gerald dari IFGF Auckland, di mana dia bercerita tentang
membagikan kepada tentang hikmat dari atas dan juga hikmat daripada duniawi. Dan minggu kemarin, Pastor Han kembali men-share tentang bagaimana kita merecognize setiap aksi-aksi yang kita buat untuk setiap hikmat-hikmat yang kita dapatkan. Dan hari ini, saya juga akan membagikan satu hal yang saya diingatkan tentang satu cerita yang sangat menarik. Mungkin teman-teman ingat sebuah gambar yang saya dapatkan minggu ini dari perenungan saya, yaitu sebuah wortel yang dikejar oleh donkey atau keledai. Jadi pada dasarnya sebuah keledai yang berjalan menarik sebuah kereta, dan sang petani atau sang pemilik daripada donkey itu menggantungkan wortel di atas benang dan kemudian juga kail seperti tongkat yang ditaruh di depan si donkey. Dan kemudian si donkey ini merasa ingin mencapai daripada carrot itu, sehingga dia berjalan satu langkah demi satu langkah, dan ketika dia berjalan, carrot ini terus berjalan. Satu hal yang menjadi perenungan yang sangat menarik, di mana Salomon pernah berkata, Raja Salomo pernah berkata bahwa dalam Pengkhotbah 1 ayat 14, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sebuah kisah yang mirip dengan apa yang Salomo gambarkan, di mana apa yang kadang-kadang kita lakukan kadang-kadang seolah-olah menjadi hal yang sia-sia, menjadi hal yang tidak ada artinya dan tidak ada endingnya. Sehingga hari ini, jotbah dari apa yang saya ingin bagikan adalah the power of context. Bicara soal konteks, konteks arti definisi daripada konteks adalah circumstances that form the setting for an event or idea, in terms of which can be fully understood and assessed. Sebuah situasi yang terbentuk karena adanya sebuah event atau idea yang terjadi. Dan kemudian sehingga akhirnya dimengerti. Menjadi satu part atau sesuatu bagian yang mungkin juga ditulis atau dikatakan. Dan kemudian menjadi sebuah pesan yang terjadi dan menjadi satu hal yang detail. Raja Daud di dalam satu tawarik diceritakan bahwa dia dikirimkan oleh barang-barang oleh Raja Hiram. Dan kemudian juga Raja Hiram ini nggak hanya mengirimkan barang-barang, tapi juga mengirimkan para tukang-tukang yang menolong Raja Daud ini membangun istananya. Dan kemudian dalam kisahnya kemudian berikutnya dikatakan bahwa Raja Daud kemudian berhasil memukul kalah orang-orang Filistin. Yang jelas dikatakan di ayat 16 dan 17, dikatakan bahwa Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara Filistin. Mulai daripada Gibeon sampai Gezer, ayat 17. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya di atas segala bangsa. Satu hal yang luar biasa terjadi pada Daud, di mana dia menjadi termasyur, menjadi satu hal yang luar biasa, dia menjadi terkenal. Dan bicara soal yang terkenal, kita ikuti bahwa ada Salomo tadi kisahnya juga yang saya sudah sharekan, bagaimana dia memiliki hikmat demi hikmat yang luar biasa, sehingga dikatakan bahwa dia pun bisa mengalahkan Daud ini. Israel bisa menjadi so flourish, menjadi begitu luar biasa. Dan kemudian juga Salomo bisa dikatakan bahwa dia memiliki semua hikmat-hikmat, dia memiliki semua jawaban-jawaban. Sehingga orang-orang berbondong-bondong datang mencari Salomo, membawa harta, membawa emas, membawa perhiasan, yang ujungnya kemudian juga ingin mendapatkan hikmat-hikmat yang Salomo miliki. Sehingga ujungnya dia dihormati dan dia juga bisa membangun istana yang begitu besar, dan terlebih dia bisa membangun satu bait Allah yang sangat megah. Saya percaya bahwa satu kemasyuran adalah mungkin yang menjadi tolak ukur untuk manusia cari saat-saat ini. Dan kalau menjadi masyhur seperti tadi Daud, Salomo, adalah satu hal yang mungkin menjadi satu kebanggaan bagi seseorang. Satu achievement, satu pencapaian yang telah berhasil dan didapatkan oleh orang-orang. Kata masyhur ataupun mungkin terkenal adalah fame. Di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunaninya adalah fame.
Disebut 2 kali dalam perjanjian baru yang didefinisikan sebagai speech atau report atau news. Dalam Lukas, kita tahu bahwa di Lukas 1, Yesus datang ke dalam dunia ini dengan lahir dalam dunia ini. Lukas 2, ketika dia lahir, dia tumbuh menjadi seorang anak. Kemudian di Lukas 3, dia dibaptis. Dan di Lukas 4, ada banyak kejadian yang luar biasa daripada Yesus ketika dia mungkin berpuasa. Kemudian dia dicobai. Tapi di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa and Jesus returned in the power of the Holy Spirit to Galilee, and there went out a fame of him through all the region round about. Ketika Yesus kembali ke Galilea dengan Holy Spirit, dengan Spirit yang dia punya setelah dia berpuasa, kemudian ada satu fame yang keluar daripada region itu. Ada kabar yang keluar tentang dia di pada daerah itu. Jadi kabar yang baik, kabar yang mungkin kadang-kadang kita inginkan bisa keluar dengan sendirinya. Atau malah yang terjadi ada banyak juga kabar-kabar yang kita tidak inginkan pun bisa keluar. It's fame. Banyak orang mendefinisikan fame itu hanya sebagai satu hal yang positif, satu hal yang baik. Tapi fame itu bicara soal kabar yang keluar. Karena kalau kita bicara root word asli, akar kata daripada fame ini adalah ba, yang artinya adalah to shine and to speak. Suatu yang keluar, suatu yang terjadi secara natural, keluar dengan sendirinya. Banyak orang yang merasa dengan fame itu dia mencoba dengan apa yang dia punya. Tapi harusnya menjadi satu yang natural yang terjadi. Dan banyak orang yang menjadi fokus hari-hari ini. Siapa yang nggak tahu dengan Facebook? Kita tahu Facebook zaman started mungkin sekitar 10 tahun yang lalu lebih. Di mana mungkin orang mengupdate statusnya, di mana dia berada dengan Facebook. Kemudian muncullah Instagram, di mana mungkin banyak orang-orang mencari fotonya tentang dia travel kemana atau makanan yang dia makan. Dengan hal-hal yang dia temukan dengan menarik. Melalui semua Instagram fotonya. Dan kemudian waktu ini kita mendengar TikTok. Siapa yang nggak tahu tentang TikTok? Di mana mungkin ada silly things happen. Ada yang lucu-lucu terjadi. Banyak hal-hal yang simple-simple terjadi. Tapi bisa mengena dan orang bisa menjadi terkenal. Gara-gara hal yang sangat simple. Ada satu quote yang menarik daripada Jim Carrey. Dikatakan bahwa, I think everybody should get rich and famous. And do everything they dream so they can see that's not the answer. Satu quote yang sangat menarik daripada Jim Carrey. Bahwa kadang-kadang mungkin orang harus perlu merasakan dulu. Orang harus mengerti dulu baru dia benar-benar mengerti bahwa kadang-kadang kekayaan atau ketenaran bukan menjadi jawaban buat kehidupan setiap daripada kita. Jelas sekali di dalam pengkhotbah bahwa takut akan Tuhan adalah kunci daripada segalanya. Kita takut akan Tuhan, kita menjaga hati kita mematuhi perintahnya Tuhan, menjadi tugas kita. So my first point is we have to afraid of God. Kita harus punya rasa yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan kita. Kita tahu bahwa Tuhan punya rencana-rencana yang luar biasa dan kita harus respect dengan segala hal yang terjadi. Kalau kita lihat tadi ketika Tuhan Yesus melakukan semuanya dengan begitu baik dan ketika dia mungkin berjalan masuk ke Galilea, kabar baik tentang dirinya yang mungkin bagi Yesus saat itu pun dia tidak mau menjadi terkenal, keluar dengan sendirinya. Saya percaya bahwa kita semua umat Tuhan, ketika kita melakukan yang terbaik, ketika kita punya satu respect of God, so many good things will come out easily dan dengan sendirinya. Dengan otomatis kita akan keluar semua hal-hal yang menjadi positif tersebut. Yohanes 3:30 katakan bahwa ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Seberapa daripada kita kadang-kadang kita kepengen lebih besar, kita kepengen lebih hebat, kita kepengen lebih wah. Kita kepengen kelihatan lebih dari waktu ke waktu.
Apapun yang kita lakukan, semua kegiatan yang kita lakukan, apapun yang kita post di setiap sosial media kita adalah supaya kita kelihatan lebih wah, kita kelihatan lebih hebat. Saya jadi teringat akan ketika Lucifer jatuh di Yesaya 14, dikatakan bahwa Lucifer kepengen banget seperti Tuhan. Dia kepengen juga memerintah di atas bintang-bintang sehingga dia pengen menjadi yang the most high. Kemudian dia juga kepengen be known by everyone. Kemudian dia juga kepengen jadi famous dan kemudian juga talking about all about Lucifer, about himself. Satu hal yang kita harus mengerti bahwa di dalam kehidupan kita ini nggak hanya bicara tentang diri kita. Saya percaya bahwa ada yang lebih daripada diri kita. Poin yang kedua adalah tentang who are you representing? Atau siapa yang kau wakilkan di dalam kehidupan kita? Siapa yang kita cerminkan di dalam kehidupan kita? Banyak daripada kita hanya mencoba mencerminkan diri kita sendiri. Kita kadang-kadang salah mengartikan bahwa sebenarnya bahwa harusnya ada Tuhan yang kita tonjolkan di dalam kehidupan kita. Melebihi daripada kita sendiri. Kita tahu bahwa kita ini adalah utusan-utusannya daripada Kristus. Kita adalah satu utusan daripada Yesus sendiri. 2 Korintus 5:20 katakan itu dengan jelas. Bahwa kadang-kadang kita harus menjadi wakilnya Dia di dalam segala hal. Dan saya berharap mulai hari ini kita mulai berhati-hati dengan apa yang kita mencoba untuk representasikan. Apa yang coba kita mau tonjolkan. Apa yang mau coba kita tunjukkan. Apakah benar-benar bisa menunjukkan daripada jiwa Tuhan kita. Bukan daripada nafsu. Bukan daripada apa pemikiran kita. Yang kita pelajari, yang kita dapatkan di dalam dunia ini. Saya masih terkesan sekali dengan khotbah daripada Pastor Han minggu kemarin. Di mana ada satu pesta pernikahan di Kana. Dan kemudian di situ ada miracle dari pertama Tuhan Yesus terjadi. Dan saat itu Maria, ibu daripada Yesus, memerintahkan kepada orang-orang di situ untuk mengatakan bahwa mereka harus menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan saya percaya bahwa saat itu Maria tahu bahwa ada satu kejadian yang akan menjadi membawa dampak yang luar biasa bisa terjadi daripada kejadian itu. Dan saya percaya banyak daripada kita yang kadang-kadang mencoba memberi yang terbaik, tapi sebenarnya bukan itu yang terbaik yang seharusnya dia berikan. Kita harusnya bisa memberikan yang terbaik, bukan hanya bagian daripada kita, tapi adalah bagian daripada yang kita dapatkan dari Tuhan. Karena itu adalah yang terbaik. So jangan simpan anggur terbaikmu, Pastor Han katakan. Banyak daripada kita menyimpan apa yang seharusnya bisa kita tonjolkan, apa yang seharusnya bisa kita berikan, dan contoh untuk orang-orang bisa mendapatkan. Kita balik lagi adalah utusan daripada Tuhan sendiri. Beda daripada kita mencoba seperti dongki tadi pada awal cerita saya, di mana bahwa ketika si dongki ini berjalan satu tapak demi satu tapak untuk mencoba mencapai wortel yang ada digantung di depan hidungnya. Tapi ketika dia berjalan 1, 2 tidak pernah sampai juga untuk dia bisa mendapatkan wortel tersebut. Banyak daripada kita mencoba untuk terus berjalan dan berjalan, mencoba memberikan yang apa yang dia bisa pikir itu yang terbaik, tapi ternyata bukan itu yang terbaik yang kita miliki. Poin yang ketiga adalah kadang-kadang kita mencari approval. So whose approval matters to you? Salomon katakan bahwa kesia-siaan, semuanya menjadi kesia-siaan. Raja Salomo katakan semuanya menjadi semua yang sia-sia. Fame, kemasyuran yang kelihatannya keren, tapi ternyata sebuah kesalahan terjadi. Karena memang kemasyuran adalah milik daripada Tuhan. Dan bila kita mengejarnya, artinya kita mengejar sesuatu yang menjadi milik Tuhan dan bukan milik kita. Kita mesti mengerti dalam kehidupan kita bahwa hari-hari ini apa yang kita cari. Saya berharap di dalam bulan wisdom ini kita mulai mengerti dan mulai mendapatkan apa sebenarnya yang kita cari. Paulus menulis di dalam Galatia 1 bahwa 10, Galatia 1 ayat 10, jadi bagaimana sekarang adakah aku cari kesukaan manusia
atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Banyak daripada kita mencari sesuatu yang mungkin di-approve, di-ACC, dan terlihat baik oleh orang lain di sekitar kita. Kita mencari setiap kali kita buka Instagram kita, setiap kali kita buka Facebook kita, berapa yang like, berapa yang komen, apa yang mereka katakan, berapa thumbs up yang kita dapatkan, dan berapa thumbs down yang kita dapatkan. Menjadi satu hal yang menjadi patokan di dalam kehidupan kita. Di mana seharusnya kita fokus menjadi utusan Allah. Kita fokus menjadi figur di mana kita melakukan apa yang seharusnya Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Ada seorang figur yang sangat menarik, yaitu Mother Teresa. Dia lahir di satu kota yang kecil di Makedonia North, dari satu utara bagian daripada Ottoman. Kemudian saat itu akhirnya dia pindah ke Ireland dan kemudian dia pindah ke India. Di situ dia mulai melakukan satu hal yang luar biasa. Sehingga dikatakan bahwa be faithful in small things because it is in them that your strength lies. Seberapa daripada kita hanya fokus kepada hal-hal yang besar, bukan hal-hal yang kecil. Hal yang terlihat kecil kadang-kadang bisa menjadi hal yang besar. Banyak daripada kita salah mengartikan bahwa kita mencari yang kelihatannya dalam dunia ini berikan besar. Saya berharap kita mulai mengerti di minggu ini bahwa memang kita perlu lebih lagi afraid of God. Di dalam segala hal yang kita lakukan, kita perlu untuk terus takut akan Tuhan. Kemudian juga kita selalu harus ingat, who are we representing? Siapa yang kita wakilkan? Figur siapa yang kita berikan kepada semua orang yang melihat kehidupan kita ini? Dan ketiga, whose approval that matters to us? Siapa yang menjadi ACC di dalam kehidupan kita? Apakah pasangan kita, ataukah orang sekitar kita, anak kita, atau atasan kita? Banyak daripada kita tidak menjadi dirinya sendiri, di mana kita adalah utusan Allah. When we be faithful in small things, like Mother Teresa said, kita percaya bahwa kita akan bisa menjadi yang luar biasa. Sebagai penutup daripada apa yang saya bagikan waktu ini, Mazmur 115 ayat 1 katakan, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tapi kepada nama-Mu lah diberi kemuliaan, oleh karena kasih-Mu lah dan oleh karena setia-Mu lah. Saya percaya apapun yang kita alami dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan yang punya perkara, Tuhan yang memegang kendali. Dan saya percaya bahwa bukan kepada kita seharusnya semua fame, semua kemasyuran, semua yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini untuk kita bisa akui atau kita banggakan. Karena sebenarnya apapun yang kita punya ini bukan kemilik daripada kita. Karena kita lupa apa yang kita rasakan, kita pegang di dalam kantong kita, di dalam dompet kita, apa yang kita bisa buka di setiap kunci-kunci kita mikir adalah semuanya milik daripada kita. Tapi kita nggak sadar bahwa semuanya itu adalah milik daripada Tuhan sendiri. Dan apapun yang ada yang kita miliki ini sebenarnya hanya untuk bisa membawa nama Tuhan lebih tinggi lagi. Membawa nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Membawa nama Tuhan lebih tinggi lagi untuk menjadi kesaksian sampai ke ujung bumi. Bukankah itu yang harusnya kita lakukan sebagai utusan Allah? Apa yang kita dipercaya kita miliki harusnya kita bisa dibagikan untuk bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Ketika kita dipercaya untuk memiliki semua ini, harusnya kita mulai punya mindset untuk terus bisa berkembang dan menjadi berkat buat semua orang dan bukan hanya kepada diri kita. Kemasyuran yang ada, saya percaya, bukan untuk diri kita. Bukan untuk menjadi patokan apa yang kita cari, tapi menjadi satu hal yang meninggikan nama Tuhan. Tuhan berkati, dan saya berharap bahwa di minggu ini kita mendapatkan satu hikmat yang baru
bagaimana kita merefresh apa yang menjadi pandangan kita untuk hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan saudara di waktu-waktu ini. Are we ready? Siapkah kita untuk menerima hal-hal yang event yang lebih besar lagi daripada yang sekarang kita telah terima? Tuhan berkati. God bless you. Saya percaya kita semua telah diberkati dan tiba waktunya kita mengakhiri ibadah hari ini. Dan bila saudara diberkati, ada informasi daripada bagaimana saudara bisa memberkati, dan tibalah kita yang menerima berkat-berkat itu. Apabila engkau mendengarkan berita Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia, segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan berkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu dan semua hasil yang daripada yang kau kerjakan. Sehingga perbendaharanya melimpah akan dibukakan dan kau akan diberkati ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar. Dan Tuhan akan membiarkan musuhmu sendiri yang akan terpukul kalah. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Dan kiranya kasih anugerah damai sejahtera bersama dengan kita semua sampai mulai hari ini sampai Maranatha. Happy Sunday, Tuhan berkati. God bless you. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di